bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku ada bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perjalanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat sore, semangat, dan semoga kita selalu dikaruniai kesehatan yang cukup untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari di tengah pandemi COVID-19 ini. Hari ini kita bersama-sama mau mencoba belajar tentang devosi yang baik dan benar, terutama devosi kepada Bunda Maria. Kita orang Katolik menghormati Bunda Maria. Oleh karena itu harus mengenal Bunda Maria dengan benar. Mengenal Bunda Maria dengan benar itu artinya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus, sesuai apa yang diajarkan di dalam kitab suci, bukan menurut tafsiran sendiri-sendiri. Dalam gereja kita, setiap tanggal 1 Januari itu adalah Hari Raya Santa Maria Bunda Allah. Tanggal 31 Mei ada pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elizabeth. Juga Agustus pertengahan itu ada Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga dengan mulia. Kemudian pada 7 Oktober kita merayakan Santa Perawan Maria Ratu Rosari. Bulan ini, bulan Maria, bulan Mei disebut sebagai bulan Maria, bulan Oktober disebut sebagai bulan Rosario. Kita menghormati Bunda Maria dengan banyak cara. Penghormatan kita kepada Bunda Maria sering menimbulkan pertanyaan, sandungan, bahkan tuduhan bagi mereka yang tidak memahami. Akibatnya ada orang Katolik yang tidak tertarik lagi untuk menghormati Bunda Maria, bahkan meninggalkan iman Katoliknya. Pertanyaan atau tuduhan itu misalnya orang Katolik itu berlebihan dalam menghormati Bunda Maria,
Mereka menyembah Maria, menyembah patung. Hal ini tidak bisa kita jawab dengan mengatakan, biarkan saja, mereka itu kan tidak tahu. Kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah penghormatan kita kepada Bunda Maria itu kurang tepat sehingga menimbulkan batu sandungan. Beberapa waktu yang lalu pernah saya ditelepon, Bapak Pastor, orang Katolik itu meyakini bahwa Bunda Maria itu diangkat ke surga dengan mulia. Betul. Lalu saya mengatakan demikian, dan kemudian dia melanjutkan, lalu saya bertanya kepada teman saya, di mana itu ditulis dalam kitab suci? Apakah Bunda Maria tidak mati? Lalu lain orang lagi bertanya kepada saya, Bapak Pastor, saya pernah tanya pada teman saya yang Katolik sekantor. Dalam doa Rosario itu dikatakan bahwa Maria itu disebut sebagai mempelai Roh Kudus. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Kemudian salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Maria disebut mempelai Roh Kudus. Maria disebut permaisuri Roh Kudus. Itu di mana ditulis dalam kitab suci? Lalu apa jawab teman Bapak itu? Saya bertanya kepada orang tersebut. Dia mengatakan, kami orang Katolik itu mempunyai hierarki. Kami ikut saja apa yang dikatakan oleh gembala kami, dan kami yakin bahwa itu benar. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, penghormatan kepada Bunda Maria harus punya 4 sifat. Yang pertama, harus alkitabiah, harus biblis, harus sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kitab suci, harus sesuai apa yang diperintahkan oleh Yesus. Kalau kita baca perikop Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38, di sana antara lain ditemukan 2 dasar mengapa kita menghormati Bunda Maria. Yang pertama, karena Maria terlibat dalam karya penebusan. Ia sanggup menjadi ibu Mesias. Ia mengambil tugas itu seumur hidupnya, membantu Yesus dalam karya keselamatan dengan fiat voluntas tua. Ketika Bunda Maria mendengar kabar gembira dari malaikat Tuhan, dia bertanya, bagaimana itu bisa terjadi karena aku belum bersuami? Tapi malaikat itu kemudian mengatakan, engkau akan mengandung dari Roh Kudus, dan kuasa Allah Maha Tinggi akan menaungi engkau, dan seterusnya. Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus. Dia tidak paham. Namun dalam ketidakmengertiannya itu, dia berserah kepada Tuhan dan mengatakan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bunda Maria mengambil tugas ini, tugas sebagai Bunda Mesias sepanjang hidupnya, dengan ya terhadap kehendak Tuhan. Bunda Maria
adalah juga orang suci. Dikatakan oleh malaikat, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Yang membuat Bunda Maria itu kudus adalah karena karya Tuhan. Elizabeth yang penuh dengan Roh Kudus, dalam Injil Lukas bab 1 antara lain dikatakan demikian. Lukas bab 1 ayat 29 sampai dengan 45. Saya bacakan saja ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, dalam Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 45, Maria itu disebut permaisuri Roh Kudus, mempelai Roh Kudus, karena Maria mengandung dari Roh Kudus. Memang tidak ada dalam kitab suci dikatakan bahwa Maria itu mempelai Roh Kudus. Tapi kalau disebutkan mengandung oleh karena Roh Kudus, maka dalam bahasa kita sehari-hari tidak salah kalau kita mengatakan Maria adalah permaisuri Roh Kudus. Maria adalah mempelai Roh Kudus. Maria adalah orang yang suci. Yusuf ketika mau meninggalkan Maria karena tunangannya itu mengandung lebih dahulu, dan karena ia seorang yang tulus hati dan bermaksud dengan diam-diam ingin meninggalkan Maria, dalam mimpinya malaikat mengatakan, jangan takut, engkau mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus. Maka kita tidak ragu-ragu menyebut Maria mempelai Roh Kudus. Kalau teks itu kurang meyakinkan bahwa Maria adalah orang yang suci, Maria terlibat dalam karya keselamatan, maka Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai dengan 27 bisa juga mengungkapkan hal yang sama. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Maka adalah perintah Yesus untuk meyakini Maria sebagai ibu kita, sebagai bunda kita, dan kita adalah anak-anaknya. Maka kalau membuang Maria itu pasti tidak berasal dari Roh Kudus, itu pasti bertentangan dengan Yesus sendiri. Itu yang pertama. Jadi penghormatan kepada Bunda Maria harus sesuai dengan kitab suci. Yang kedua, penghormatan kepada Bunda Maria harus liturgis, harus sesuai dengan kaidah liturgi. Puncak dan pusat ibadah kita sebagai orang Katolik itu adalah Ekaristi. Maka Ekaristi tidak boleh diperalat untuk menghormati Bunda Maria. Misalnya sekarang ini kan bulan Maria, bulan Mei, maka dalam perayaan Ekaristi lagu persembahan itu pakai Derek Dewi Mari. Tentu Yesus tidak suka, tidak tepat secara liturgis. Lagu komuni menyanyikan Ave
Ave, Ave, Ave Maria. Tentu itu berlebihan, tidak sesuai dengan kaidah liturgi. Menghormati Bunda Maria tidak pernah berhenti pada Bunda Maria itu sendiri. Maria sebagai perantara permohonan kita yang Maha Kuasa adalah Allah sendiri. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, itu kalau berlebihan yang membuat orang Katolik itu seringkali menjadi batu sandungan. Yang ketiga, penghormatan kepada Bunda Maria haruslah ekumenis. Ekumenis. Apa itu ekumenis? Hormat kepada Bunda Maria tidak hanya tidak mengganggu persatuan, tapi harus membantu persatuan umat Kristiani dengan saudara-saudari kita yang lain. Namun juga tidak boleh demi ekumene kemudian meninggalkan Maria. Ada yang mengatakan ekumene itu menyesuaikan diri. Pertanyaannya adalah siapa yang menyesuaikan? Kalau dikatakan ya tidak usah memakai Maria, tidak usah misa kudus, tidak usah pengakuan dosa, ini bukan ekumene. Ekumene itu berarti menampilkan keyakinan masing-masing, bukan melepaskan pokok iman, bukan. Kalau demikian terjadi, maka itu artinya tidak setia dengan Yesus Kristus. Oleh karena itu kita harus menghindari yang berlebihan supaya tidak menyamakan dengan Yesus dalam penghormatan kita, dalam devosi kita kepada Bunda Maria. Juga jangan sentimental. Buktikan bahwa dekat dengan Bunda Maria kita dekat dengan Yesus. Kalau rosario sehari 3 kali, tapi ke gereja hanya Natal dan Paskah saja misalnya, tentu itu tidak benar. Maria hanya mau membawa kita kepada Yesus. Maria tidak pernah ingin menguasai. Yang keempat, penghormatan kepada Bunda Maria haruslah antropologis, katakanlah. Artinya penghormatan kepada Bunda Maria itu selalu sesuai dengan perkembangan zaman, tidak pernah ketinggalan zaman. Juga cocok bagi orang-orang modern. Seringkali ada yang mengatakan penghormatan atau devosi kepada Bunda Maria rosario itu hanya untuk orang yang kolot saja, orang tua saja. Kita ini orang modern, tidak ingin belajar dari Maria yang orang desa dan miskin itu. Maria bisa menjadi teladan bagi kita semua dalam segala zaman, juga sekarang ini, dalam kesetiaannya untuk melaksanakan kehendak Tuhan dari awal hingga akhir. Maria setia. Dialah murid rasul yang utama dan pertama. Maka penghormatan kepada Bunda Maria sangat relevan bagi kita semua. Itu 4 hal yang penting dalam devosi kita kepada Bunda Maria. Sekarang saya akan menyampaikan hal-hal yang praktis sehubungan dengan devosi kepada Bunda Maria. Bagaimana kita menghormati Maria? Pertama-tama dengan meneladan dia. Jangan menjadikan Maria sebagai tukang pos.
kebanyakan orang menghormati Maria dengan membanjiri permohonan. Ada yang minta istri, ada yang minta rumah, bahkan ada yang minta mobil. Kalau kita baca Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan 11 tentang perkawinan di Kana, di sana dikatakan bahwa ketika mereka kekurangan anggur, Bunda Maria berkata kepada Yesus, "They have no more wine." Apa kata Yesus? "Mau apa daripadaku ibu, waktuku belum tiba." Kalau kepada orang yang paling dekat, yaitu Maria ibunya, Yesus berkata demikian, jangan-jangan kepada kita Tuhan mengatakan hal yang sama. Kita ingin agar pandemi ini segera berakhir. Misalnya, jangan-jangan Tuhan juga mengatakan kepada kita, "Mau apa engkau daripadaku, waktuku belum tiba." Tetapi Bunda Maria tidak putus asa. Bunda Maria tetap yakin ketika Yesus hadir, pasti tidak akan dibiarkan tuan rumah menjadi malu karena kekurangan anggur dalam pesta perkawinan itu. Itulah yang membuat Bunda Maria kemudian memanggil para pelayan dan mengatakan, "Lakukan saja apa yang Yesus perintahkan kepadamu." Jadi, kalau kita ingin menghormati Bunda Maria, kita harus melakukan apa-apa saja yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dan apa yang terjadi ketika mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Air yang tak bermakna itu diubah menjadi anggur, bahkan dikatakan anggur yang paling baik. Dalam Lukas bab 11 ayat 27 sampai dengan 28, ketika ada wanita yang mengagumi ibu Yesus dengan berkata, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Yesus mengatakan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal praktis kedua yang akan saya sampaikan adalah sikap gereja terhadap penampakan. Penampakan atau peristiwa luar biasa yang dihubungkan langsung atau tidak langsung dengan Maria itu boleh dipercaya dan boleh tidak. Tidak satu pun daripadanya pernah boleh dipandang esensial bagi iman Kristiani. Tidak pernah boleh. Isi yang berupa pesan atau petunjuk misalnya dari peristiwa penampakan seperti itu ditempatkan sejajar dengan Injil itu sendiri, baik otoritasnya maupun perhatian yang diperoleh dan dituntutnya. Isi malah hendaknya selalu dinilai dalam keseluruhan iman Kristiani dan hendaknya tidak bertentangan dengan satupun unsur esensial iman gereja. Jadi devosi kepada Maria merupakan konsekuensi dan kenyataan bahwa kita dipersatukan dengan Dia, dengan Bunda Maria, sebagaimana kita dipersatukan satu sama lain dalam dan dengan Kristus. Ingat syahadat, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan seterusnya, akan persekutuan para kudus. Maria adalah seorang anggota dalam persekutuan orang kudus yang istimewa karena keunikan hubungannya dengan Kristus. Kesatuan kita dengan Maria merupakan ungkapan kita dalam dan dengan Kristus. Ada banyak cerita, ada banyak kisah penampakan. Tidak semua dipercayai. Bagaimana kita? Apakah percaya atau tidak? Kita percaya bahwa ada mukjizat.
Kita percaya bahwa mujizat di dalam kitab suci sungguh terjadi. Gereja menyelidiki penampakan-penampakan itu secara teliti, tapi gereja tidak pernah mengumumkan penampakan itu dan hanya mengatakan bahwa yang diceritakan itu tidak bertentangan dengan iman. Kita percaya atau tidak, kita bebas. Bahkan boleh tidak percaya asal tidak meninggalkan Bunda Maria. Penampakan itu ada pesannya. Pesan pokoknya pada umumnya sama, yaitu Allah prihatin dengan keadaan manusia. Manusia diajak untuk bertobat. Manusia diajak untuk kembali kepada Tuhan. Penghormatan kepada Bunda Maria itu tidak didasarkan pada penampakan, tapi pada kitab suci. Oleh karena itu, penampakan jangan menjadi bukti mengapa kita menghormati Bunda Maria. Bahwa penampakan yang terjadi itu bisa membantu, benar. Itu hal praktis kedua mengenai penampakan. Sekarang mengenai ziarah. Apa itu ziarah? Kita tahu ziarah adalah suatu perjalanan karena alasan untuk beroleh rahmat ilahi dengan menghormati secara khusus rahasia iman atau orang kudus tertentu. Gereja sejak zaman kuno melakukan dan menganjurkan ziarah asal tugas-tugas penting lain tidak dilalaikan, dan seluruh ziarah dilakukan dengan semangat doa. Berziarah itu baik untuk memajukan dan meningkatkan kepasaran batin dan semangat kebaktian kita pada Tuhan. Untuk mengingat bahwa hidup kita di dunia ini hanya suatu perjalanan ziarah yang sementara saja dan fana. Jadi penting sekali agar ziarah dilandasi dengan semangat doa. Dalam doa, kita boleh saja mengungkapkan permohonan kita, sebab Tuhan bersabda, mintalah maka akan diberi, carilah kamu akan mendapat, ketoklah maka bagimu pintu akan dibukakan. Tapi doa bukan hanya meminta. Dalam doa pertama-tama kita mau membuka diri terhadap firman dan rencana Tuhan. Kita mendengarkan sabdanya, kita melakukan kehendaknya. Bunda Maria dipuji oleh Yesus bukan karena pertalian darah, tapi karena Maria mendengarkan firman Allah dan melaksanakannya. Sebagaimana Bunda Maria menjadi Bunda Penebus yang menyalurkan berkat dan keselamatan bagi semua orang, demikian juga ziarah pertama-tama bukan untuk kepentingan sendiri. Maka perlu kita doakan orang lain, lebih-lebih mereka yang memerlukan doa kita. Dengan demikian, kita menjadi penyalur berkat dan rahmat Tuhan bagi banyak orang. Dan oleh-oleh ziarah yang paling indah bukanlah baju atau benda-benda, tetapi agar hidup kita diubah sehingga dapat meniru hidup dan iman Bunda Maria. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga, seperti dikatakan oleh Matius bab 5 ayat 16. Hari ini kita akan mencoba untuk lebih menghayati bahwa bersama Tuhan tiada yang mustahil. Seperti Bunda Maria ketika terjadi perkawinan di Kana, terjadi mujizat yang pertama, dia yakin ketika Yesus hadir maka tuan rumah
pasti tidak akan dibiarkan menjadi malu karena anggurnya kurang. Dan dengan keyakinan seperti itu, maka mujizat terjadi. Kita lakukan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau Firman, ku menang saat kau berpindah. hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Itulah keyakinan Bunda Maria, sehingga dia menyerahkan seluruh hidupnya dengan setia melaksanakan kehendak Tuhan. Dengan pernyataannya, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Perkataannya fiat voluntas tua dari Bunda Maria, maka rencana karya keselamatan Tuhan dapat berlangsung. Saya lanjutkan, di antara orang Kristiani itu biasanya ada dua sikap ekstrim terhadap devosi. Menganggap bahwa devosi itu tidak perlu sebab Kristus adalah satu-satunya pengantara kita. Yang kedua, terlalu membesar-besarkan devosi sehingga peranan ilahi menjadi kurang jelas. Hendaknya kita catat bahwa devosi kepada Bunda Maria, kepada para santo santa, kepada orang kudus pada akhirnya merupakan devosi kepada Yesus Kristus, karena anugerah rahmatnya sudah jaya dalam diri Maria dan para santo santa itu. Yesus Kristus dalam keilahian dan kemanusiaannya merupakan satu-satunya pengantara Allah dan manusia. Dan Allah bekerja untuk keselamatan kita lewat kemanusiaan Yesus. Maka rahmat ilahi disimbolkan dan disampaikan melalui kenyataan dunia yang kelihatan, termasuk semua ciptaan yang sudah menunjukkan contoh menarik kuasa rahmat Allah itu. Berdasarkan iman dan kepatuhannya terhadap sabda Allah, Maria merupakan contoh istimewa
bagi gereja dan para anggotanya. Maria adalah seorang murid yang luar biasa. Maria sebelum semua yang lain merupakan yang pertama dari yang ditebus. Pengecualian dari dosa asal tidak membuat dia tidak membutuhkan penebusan Kristus. Diselamatkan oleh Kristus. Maria penuh rahmat sejak awal justru karena karya penebusan Kristus. Kita tidak pernah meninggalkan penghormatan atau devosi kepada Bunda Maria karena itu tidak sesuai dengan kitab suci. Sebagai penutup, saya ada kisah. Suatu hari ada orang meninggal dan kemudian naik ke surga. Di pintu surga ada Santo Petrus yang memegang kunci pintu surga. Dia menjaga pintu surga. Dia bertanya, "Anda mau kemana?" "Bapak Petrus, saya akan masuk ke surga." Kemudian Bapak Petrus memandang dia dan mengatakan, "Sebaiknya kamu tidak masuk surga." Lalu dia berlari-lari kecil di samping tempat surga itu. Lalu dari pintu belakang, dari balik jendela, Bunda Maria mengatakan dia bertemu dengan Bunda Maria dan akhirnya Bunda Maria memanggil dia, "Anakku, kamu silakan masuk surga lewat pintu saya." Jadi saudara-saudari, jangan pernah meninggalkan Bunda Maria, karena Bunda Maria adalah contoh dan teladan istimewa yang menarik rahmat Tuhan dalam dirinya itu sedemikian rupa sehingga dia sungguh menjadi Bunda Tuhan, Bunda Gereja, dan Bunda kita semua. Kita mohon dengan pertolongan Bunda Maria agar pandemi virus COVID-19 ini segera berakhir. Kita mohon yang sakit disembuhkan, yang meninggal diberi tempat karunia bersama para kudus di surga. Kita juga berdoa bagi para pemimpin bangsa kita supaya diberi rahmat yang cukup. Kita berdoa untuk bapak-bapak TNI Polri supaya diberi kekuatan. Kita berdoa untuk para petugas kesehatan, perawat, dokter, sopir ambulans, mereka yang bertugas di rumah sakit supaya juga diberi cukup kesehatan dan kekuatan. Kita berdoa untuk seluruh bangsa Indonesia dan seluruh dunia agar kita sungguh mau bekerja sama agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Kita mohon dengan pengantaran Bunda Maria, kita mohon kepada Tuhan sendiri bahwa bagi Tuhan tiada yang mustahil. Tuhan berkati kita semua. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda